Assalamualaikum sahabat pembelajar ilmu administrasi negara, khususnya sahabat-sahabat dari STIA Nasional. Hari ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan administrasi di Indonesia. Berbicara tentang sejarah perkembangan administrasi di Indonesia, berikut adalah perkembangan administrasi di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam beberapa masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Dalam perkembangan administrasi di Indonesia, tidak terlepas dari para penjajah yang telah mendiami Indonesia selama berabad-abad. Orang Belanda yang pertama kali meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels, yaitu menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dengan rumusan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, dengan gaji menurut skala gaji tertentu yang dibayarkan dari kas negara. Pola pikir dan pola organisasi kenegaraan Daendels berasal dari Prancis di bawah Kaisar Napoleon, dan ini sesuai dengan zamannya pada waktu itu, yaitu organisasi yang dijalankannya berwarna militer. Apa yang terbentuk kemudian di Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Namun dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Daendels antara tahun 1808 sampai tahun 1811. Banyak infrastruktur yang dibangun oleh rakyat Indonesia atas perintah Daendels. Seperti jalan raya pos dan pertahanan dari Anyer sampai Banyuwangi, sistem pipa dari keramik untuk distribusi air. Peninggalan lain daripada administrasi Daendels adalah gedung Departemen Keuangan pada Lapangan Benteng, Jakarta. Pembangunan infrastruktur fisik pada zaman kolonial Belanda itu untuk kepentingan mereka sendiri, agar akses mereka dalam menguasai sumber daya alam yang ada di negara kita ini akan menjadi lebih mudah. Dan inilah salah satu contoh sistem administrasi pada masa kolonial Belanda. Mereka membangun itu bukan untuk kepentingan pribumi, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, sebagai contoh, pembangunan jalan kereta api di Sumatera Barat misalnya, itu dimaksudkan sebagai sarana pengangkutan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan batubara mereka. Contohnya salah satunya di Sawah Lunto ke Pelabuhan Teluk Bayur. Begitu pula pembangunan bendungan irigasi Sadang di Benteng, Kabupaten Pinrang, di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada tahun 1937 itu semata-mata untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun bendungan irigasi tersebut diperuntukkan untuk mengairi persawahan-persawahan penduduk lokal. Hasil produksi sawah penduduk itu sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Selain Daendels, periode pemerintahan di Indonesia juga dipimpin oleh Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Selama periode pemerintahan Raffles, tidak banyak perubahan pada sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh Daendels. Yang banyak diubah oleh Raffles adalah nama-nama sebutan. Yang diubah secara radikal oleh Raffles adalah jiwa pemerintahannya, yakni dari jiwa otokratis menjadi jiwa demokratis sipil. Raffles ingin meletakkan titik berat sistem pemerintahannya pada administrasi desa, dan tidak lagi pada administrasi bupati yang dianggap Raffles sebagai sumber korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat kecil. Raffles ingin memberikan hak tanah yang jelas kepada warga desa dengan sertifikat resmi. Berdasarkan hak tanah resmi tersebut, setiap pemegang hak tanah harus membayar sewa kepada pemerintah sebagai pengurus tanah negara setiap tahunnya. Berdasarkan keinginan dan rencana tersebut di atas, maka lahirlah sistem sewa tanah,
yang oleh pemerintahan Belanda kemudian dijadikan sistem landrente yang kemudian berubah menjadi sistem pajak tanah. Sistem ini masih ada hingga sekarang berupa pajak bumi, dan bahkan diperluas menjadi PBB, pajak bumi dan bangunan. Masa penjajahan Jepang. Selama pendudukan tentara Jepang, Indonesia secara administratif dibagi menjadi 8 provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada masa pendudukan Jepang, selama 3,5 tahun, itu administrasi negara Indonesia mengalami kehancuran. Mengapa? Karena para birokrat bangsa Belanda itu disingkirkan oleh Jepang. Akan tetapi, pegawai pribumi itu tidak diberikan kesempatan untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan oleh orang Belanda tersebut. Nah, sedangkan orang-orang Jepang yang mengisi posisi orang Belanda tadi, itu memiliki misi yang lain, yaitu bagaimana mereka membantu memenangkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, Jepang tidak berminat sebenarnya sama sekali untuk menggunakan administrasi negara yang ada untuk pelayanan masyarakat Indonesia. Ya, sama seperti administrasi pada masa kolonial Belanda sebelumnya. Tidak untuk kepentingan masyarakat pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, ada beberapa hal yang perlu dicatat pada masa itu berupa dibentuknya rukun-rukun kampung. Rukun kampung Asacho dibagi menjadi beberapa rukun tetangga Kumicho. Hal seperti ini membekas sampai sekarang menjadi istilah RW dan RT dalam sistem administrasi negara Indonesia. Selain hal tersebut di atas, pada masa penjajahan Jepang, dalam sistem pemerintahan dimulai dengan memperkenalkan organisasi pertahanan sipil atau dalam bahasa Jepang disebut Shinendan. Begitu juga kursus-kursus ketataprajaan mulai dirintis meskipun dengan persyaratan peserta kursus yang sangat ketat dan sepenuhnya untuk kepentingan penjajah semata. Masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, ditandai dengan dibukanya perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu, ilmu administrasi ataupun administrasi negara belum mendapat tempat yang baik sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian, ilmu administrasi dan administrasi negara masih merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok pada waktu itu, antara lain, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Pada awalnya, Fakultas Sosial Politik menempatkan ilmu administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik. Pada awal tahun 50-an di Indonesia, pandangan ilmu administrasi termasuk bagian dari ilmu politik mulai ditinggalkan dan pandangan mulai tertuju kepada ilmu administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Dengan demikian, usaha yang dilakukan perguruan tinggi ini mulai meluas, yaitu dimulai dengan berdirinya Sekolah Tinggi Pamong Praja di Malang yang semula bernama Kursus Dinas, yang kemudian berkembang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan. Sebagai pengetahuan bagi kita, Universitas Gadjah Mada atau yang sering kita kenal dengan UGM itu di Jogja adalah lembaga pendidikan pertama yang mengembangkan ilmu pemerintahan. Kita kenal di sana ada Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Politik. Saat itu dalam kurikulumnya dikembangkan mata kuliah pemerintahan. Kemudian didirikanlah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan jurusan ilmu usaha negara.
yang kemudian kita kenal hari ini dengan ilmu administrasi negara atau publik. Seperti halnya di Amerika dan Prancis, tempat lahirnya ilmu administrasi dan administrasi negara, para pelopornya adalah orang teknik, seperti Taylor dan Fayol. Orang teknik di Indonesia yang dijadikan pelopor administrasi negara adalah Insinyur Juanda, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Beliaulah yang merintis berdirinya lembaga administrasi negara di Indonesia dengan dukungan Mr. Sumarman yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan mengangkat Direktur LAN RI yang pertama tahun 1958 yaitu Prajudi Atmo Sudirjo.